Shalom, ini hari ke-7 saya menyampaikan rema tentang kesembuhan. Biarlah dengan rema-rema selama 8 hari ke depan, 8 hari dengan besok maksudnya, berita kesembuhan ini menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena pola pengajaran Yesus, pola pelayanan Yesus adalah mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudaraku, kesembuhan adalah prioritas bagi Yesus untuk kita semua. Setelah keselamatan, inilah prioritas Yesus dalam hidup manusia, yaitu kesembuhan dan kesehatan ilahi. Yohanes 5 ayat 15-16, orang itu keluar. Ini masih cerita kolam Bethesda kemarin. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena Yesus melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ketika Anda beristirahat, Tuhan bekerja dalam hidup Anda, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ini menunjukkan prinsip, ketika Anda beristirahat, Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Penyembuhan adalah Bapa yang bekerja. Ketika Yesus melihat Bapa menyembuhkan melalui penglihatan batin, dia bekerja dan mengalir bersama Bapa untuk memberikan penyembuhan itu. Mengenai penyembuhan Anda, Allah ingin Anda beristirahat lebih dahulu. Ibrani 4 ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Karena itu berusahalah untuk masuk ke dalam perhentian itu. Satu-satunya usaha kita adalah berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Beristirahat tidak berarti tidak ada yang dilakukan. Kita memiliki seorang gembala, seorang bapa yang mengawasi kita ketika kita beristirahat. Inilah sebabnya mengapa Yesus melakukan begitu banyak penyembuhan pada hari Sabat. Ketika manusia beristirahat, Allah mampu menyentuh dan menyembuhkan. Ketika seseorang sangat ingin menerima kesembuhan, seringkali mereka akhirnya merasa perlu untuk mengakui semua dosa mereka. Bila Anda merasa diri Anda berjuang dan tidak lagi merasa tenang, ini merupakan indikasi bahwa Anda tidak percaya. Bukan Allah tidak percaya, Anda yang tidak percaya. Ibrani 4 ayat 11 menunjukkan kepada kita bahwa lawan dari ketenangan adalah ketidakpercayaan. Sebaliknya Anda dapat berkata, Tuhan, saya mungkin tidak merasakan iman untuk percaya akan kesembuhan saya, tapi saya beristirahat di dalam-Mu, percaya bahwa iman-Mu akan menolong saya. Saya bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sedang mengajarkannya. Saya memuji-Mu. Tugas Anda adalah istirahat, percaya, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Nikmati kasih-Nya bagi Anda di tengah-tengah pencobaan Anda. Sekali lagi, ketika Anda istirahat, Tuhan bekerja. Istirahat di sini artinya apa? Saudaraku, mempercayai. Inilah tempat perhentian yang Tuhan berikan. Anda nggak harus menjadi lebih baik dulu baru mengalami kesembuhan. Anda nggak harus menjadi lebih kudus dulu baru mengalami kesembuhan. Semua orang sakit yang datang pada Tuhan disembuhkan. Kesembuhan adalah prioritas bagi Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan adalah berkat terbesar setelah keselamatan, yaitu Anda hidup dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Ini doa saya, hadir 30 Juli dalam KKR kesembuhan, dan setiap bulan ada KKR kesembuhan. Bahkan hadir dalam ibadah Minggu dan hari Kamis. Karena sewaktu-waktu Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan orang-orang sakit. Kenapa saudara? Ingat baik-baik, kesembuhan adalah prioritas, dan saya percaya ketika saya berdoa untuk kesembuhan, Tuhan Yesus saya menyembuhkan orang yang saya doakan. Tuhan memberkati dan shalom.